welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, aku bener-bener gak sabar banget untuk bikin video kali ini, karena kali ini aku akan merangkum produk-produk terbaik sepanjang tahun 2020 versi aku, versi Lazy Sister. Dan kalau misalnya kalian lihat aku ini belum make upan, sengaja. Kenapa? Karena aku pengen pakai produk-produk favorit aku sepanjang 2020. Tentu saja semuanya nggak aku pakai, hanya beberapa aja yang aku pakai sekarang. Yang jelas nanti makeup satu wajah ini adalah produk-produk yang aku sukai sepanjang tahun 2020 ini. Video kali ini khusus untuk versi makeupnya. Kalau untuk versi skincare sebenarnya nggak banyak. Nanti kalau aku sempat aku akan bikin video terpisah. So nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai makeupnya menggunakan produk-produk yang aku sukai sepanjang tahun 2020. Dan produk-produknya sudah aku susun di atas meja. Jadi apa aja produknya sudah aku rincikan. Ini sudah aku rincikan kurang lebih 3 minggu ini. Sebenarnya banyak banget produk yang aku sukai, tapi aku pengen bikin yang bener-bener worth banget. Dan itu jujur aja pusing banget bikinnya, but aku harap aku bisa memberikan informasi yang tepat. Tapi tentu saja cocok di aku belum tentu cocok di kalian, karena kita punya tipe kulit yang berbeda, kita punya makeup taste yang berbeda, kita juga punya skill makeup yang berbeda. Untuk produk foundation, aku ada 3 produk yang paling aku sukai sepanjang tahun 2020. Yang pertama adalah Nama BB Glow. Ini adalah produknya Luna Maya. Ini tuh sebenarnya BB cream, tapi finishnya glowing. Cuman glowingnya nggak becek, dia coveragenya itu medium. Kalau misalnya aku pakai di kulit wajahku, itu tuh seperti kulit aku tapi versi terbaiknya. Terus dia juga awet di wajah, nggak gampang break gitu. Padahal kalau misalnya produk complexion yang finishnya glowing, gampang banget pecah di kulit wajah. I mean nggak tahan lama kayak gitu, gampang ambiar. Tapi BB Glow dari Nama Beauty ini sama sekali nggak gampang ambiar. Minusnya saat di bulan April atau bulan Mei dimana kita harus pakai masker sepanjang hari, Nama BB Glow ini kurang ramah di masker, dia banyak tertempel di masker. Itu kenapa di sekitar pertengahan tahun aku mengganti produk favorit aku untuk kategori foundation. Yang aku sukai mulai pertengahan tahun itu adalah foundation dari Dear Me Beauty, yaitu Airy Poreless Fluid Foundation. Ini foundation finishnya matte. Sebenarnya tipe kulit aku ini adalah kombinasi cenderung berminyak, yaitu di U-zone-nya itu kering dan di T-zone-nya itu berminyak. Aku juga punya pori-pori besar di sekitar hidung sama di sekitar pipi. Jadi foundation yang cocok dengan aku itu sebenarnya nggak bisa yang matte banget. Dia harus yang finishnya satin, velvety, glowing oke, tapi jangan becek banget. Dan tidak boleh mengemphasize pori-pori besar aku. Selama aku pakai masker, jujur aja aku cukup nyaman menggunakan foundation dari Dear Me Beauty ini. Finishnya matte, jadi cukup tahan lama di kulit wajah kita. Bahkan kalau misalnya kita pakai masker, dia tertempelnya di masker enggak banyak. Terus menjelang akhir tahun, aku suka banget dengan cushion dari Venus. Namanya adalah Venus Flawless Matte Cushion. Ini aku ada di shade Porcelain. Oh ya, by the way, tadi yang Dear Me aku ada di shade W02 Golden Beige. Dan yang Nama BB Glow tadi aku ada di shade 02 Medium. Aku suka dengan Venus Cushion ini karena ini tuh cushionnya harganya affordable banget, tapi finishnya benar-benar bagus. Finishnya itu bukan matte menurut aku, malah cenderung ke satin. Dia juga nggak mengemphasize pori-pori. Dia juga finishnya bagus, flawless, dan tidak transfer banyak di masker. Jadi ini adalah 3 produk yang aku pilih sebagai best beauty foundation or cushion sepanjang tahun 2020 ini. Dan kali ini aku bingung aku mau pakai yang mana. Kayaknya aku akan pakai Nama BB Glow aja, walaupun ini coveragenya sheer to medium. Tapi nanti aku akan timpain pakai 2way cake, jadi aku mau pilih Nama BB Glow ini aja. Oh ya, by the way, ini aku langsung mulai ke foundation. Kenapa? Karena menurut aku sepanjang 2020 ini aku tidak menemui primer yang oke. Oke, ini sudah aku aplikasikan Nama BB Glow tadi. By the way guys, ini aku pakein tisu di kerah baju aku supaya dia nggak jiplak di kerah baju aku, karena aku pakai baju warna putih. I don't know kenapa aku pakai warna putih. Next ke bagian concealernya. Sepanjang 2020 ini ada 2 concealer yang aku sukai banget. Yang pertama adalah ColourPop Pretty Fresh Hyaluronic Creamy Concealer. Ini adalah concealer dari brand ColourPop. For your information, ColourPop ini bukan brand lokal, ini brand luar, tapi sudah banyak banget dijual di online shop. Aku ada di shade light 50W, if I'm not mistaken, karena ini namanya sudah hilang. Ya, aku ada di shade light 50W. Kenapa aku suka dengan concealer ini?
Under eye aku itu cukup gelap, jadi aku butuh concealer yang coveragenya bagus. Udah gitu under eye aku tuh kering, jadi aku nggak suka dengan concealer yang rasanya bikin bawah mataku itu tambah kering. So coveragenya itu harus tinggi, tapi tidak boleh bikin bawah mataku terasa ketarik. Dan si Colourpop Pretty Fresh Hyaluronic Creamy Concealer ini, dia concealernya creamy, coveragenya juga medium to high, tapi di dalamnya itu ada hyaluronic acid-nya, jadi bikin bawah mata kita itu tidak terasa kering. Kalau dari brand lokal, aku suka dari Wardah, yaitu Wardah Lightening Liquid Concealer. Ini aku ada di shade 01 Light. Ini cukup keterangan buat aku, tapi aku suka banget dengan concealer ini. Selain coveragenya juga medium to high, dia juga nggak bikin bawah mata aku terasa lebih ketarik. Kedua concealer ini juga enak banget di blendnya, dan dia nggak gampang creasing. Untuk kali ini aku akan pilih pakai Colourpop Pretty Fresh Hyaluronic Acid ini aja. Biar lebih ekstra lagi, aku akan campurkan dengan Wardah Liquid Concealer ini di bawah sini, supaya dia kayak ada efek strobingnya. Terus aku akan blend pakai sponge yang lembab tadi. Oke guys, tadi aku hampir lupa. Biasanya saat aku ngeblend concealer, aku itu akan sekalian pakai cream contour. Dan cream contour yang aku sukai sepanjang 2020 ini adalah produknya dari Makeover. Ini sebenarnya produk tahun lalu kalau aku nggak salah, tapi aku cukup suka dengan cream contour ini dan aku pakai sepanjang tahun 2020. Dia creamy, gampang di blend, dan dia itu nggak cepet ngeset gitu. Jadi kalau misalnya sudah kita aplikasikan, kita tunggu agak lama juga bisa di blend. Yang aku pakai itu ada di shade light to medium, jadi dia itu di sebelah sininya itu kayak highlighter cream atau highlighter stick. Di sebelah sininya adalah produk contour sticknya. Kalau highlighter sticknya jarang banget aku pakai, bahkan hampir tidak pernah aku pakai. Mungkin aku ada pakai sekali dua kali aja, karena highlighter sticknya kalau misalnya di blend tuh agak patchy. Kenapa aku suka pakai cream contour? Karena kalau misalnya aku pakai cream contour, abis itu aku timpa lagi pakai powder contour, dia akan lebih tahan lama di wajah, nggak cepet hilang gitu. Dan aku ini tipe orang yang memang harus pakai contour. Kenapa? Karena wajah aku cukup luas. Oke, selanjutnya kita masuk ke loose powder. Ini adalah part yang paling susah banget aku tentui yang mana yang terbaik sepanjang 2020. And finally aku pilih loose powder dari Lucky Cosmetic. Ini aku ada di shade Freya. Ini shade-nya agak keterangan buat aku, tapi biasanya aku akan pakai kalau misalnya aku punya foundation yang sedikit kegelapan, atau khusus aku pakai hanya untuk baking under eye. Kenapa aku suka loose powder dari Lucky? Karena dia ini oil controlnya bagus banget, dan kalau misalnya untuk dibikin baking under eye, dia tidak terlampau kering, nggak bikin under eye kita lebih terasa ketarik gitu, dan dia juga bisa nambah coverage. Nggak cuman loose powder dari Lucky aja, aku juga suka banget dengan loose powder dari Perfect Diary. Ini aku bener-bener sesuka itu, karena loose powdernya bener-bener ringan banget, tapi oil controlnya the best. Perfect Diary ini adalah brand China. Ini nama produknya Weightless Soft Velvet Blurring Loose Powder nomor 01. Oh ya, by the way, kedua loose powder ini sama-sama bisa ngeblurin pori-pori kalian. Kali ini aku akan pakai Lucky loose powder aja. Aku mau baking cuman untuk under eye sama di sini aja. Sebelum aku aplikasikan loose powder, aku mau lewatin dulu untuk ngeblend di under eye. Ini memastikan supaya tidak ada yang creasing sebelum di set pakai loose powder. Ini aku akan baking hidung juga. Bagian mata juga aku set dengan loose powder karena kita akan masuk ke part makeup mata. Terus aku akan pakai di sini untuk menegaskan garis pipi aku. Oke, ini sambil aku tunggu bakingan kue di wajah aku, sambil kita akan masuk ke makeup mata. Kita mulai dari produk alis dulu. Ini juga adalah part tersulit buat aku. Banyak banget produk alis yang aku cobai sepanjang 2020. Dan aku tentukan ada 2 produk alis favorit aku. Yang pertama sebenarnya 3 deng. Satu lagi itu adalah brow set dari Sari Ayu. Aku nggak tahu aku taruh di mana. Yang pertama itu dari Sari Ayu, namanya Eye Makeup Kit. Produknya di dalamnya kayak gini.
Ini tuh powder alis gitu, dan ada warna peach, warna coklat, warna abu, sama warna hitam. Sebenarnya produk ini juga bisa dipakai untuk eyeshadow, tapi aku lebih menyarankan produk ini dipakai untuk produk alis. Sepanjang tahun 2020 aku juga cukup sering menggunakan produk ini. Terus dia itu di dalamnya kita dapet aplikator kayak gini. Selain Sari Ayu Eye Makeup Kit, aku juga suka dengan produk alis dari Perfect Diary yang ini. Ini tutup atasnya sudah hilang. Dia itu produknya pensil, dan ini kayaknya sudah habis. Oh, tinggal segini. Terus di sininya kita dapat brushnya. Kenapa aku suka dengan produk alis dari Perfect Diary ini? Karena dia itu konsistensinya agak pomade dan warnanya intens. Diaplikasikan di alis kita bisa bikin rambut alis kita nurut, nggak cepet hilang. Waktu diasir juga warnanya nggak patchy. Produk alis selanjutnya yang paling aku sukai sepanjang tahun ini adalah dari Luxe Crime. Dia itu pensil alisnya kecil, tipis, jadi menggampangkan kita untuk bikin rambut alis atau menggambar rambut alis. Terus dapet brushnya juga, dan yang paling aku sukai, aku baru notice, bener kata salah satu beauty boss female daily, tutupnya pensil alis Luxe Crime ini sama, baik yang brush maupun yang bagian pensil. Jadi waktu kita pasangin tutupnya, kita itu nggak perlu kayak nyari gitu loh, yang mana yang bagian brushnya, tutup bagian brush, yang mana tutup bagian pensil. Ini juga teksturnya agak pomade, jadi dia cukup tahan lama di rambut dan bikin rambut alis aku yang gondrong ini nurut waktu digambar. So, kali ini aku akan pakai produk alis dari Luxe Crime aja. Ini yang warna as. Pokoknya pakai produk alis dari Luxe Crime ini bener-bener effortless banget. Oke, ini garis alisnya belum kelihatan rapi banget karena aku akan pakai concealer setelah aku aplikasikan Brow Cara. Aku akan aplikasikan Brow Cara favorit aku sepanjang tahun 2020, yaitu Brow Cara dari Luxe Crime. Yang jadi favorit aku untuk sehari-hari adalah yang clear atau yang shade crystalline. Ini nggak ada warnanya. Dan kalau misalnya aku pengen rambut alis aku kelihatan lebih bagus, terus dia warnanya awet, nggak bergeser, feathery, aku akan pakai yang warna woody, which is ini warnanya kayak ash brown gitu. Biasakan untuk ngambil produknya jangan terlalu banyak. Baru kalian tinggal sisir aja di rambut alis. Oke, produk alisnya sudah selesai. Ini adalah alis yang anti badai, anti huru hara. Kalian pakai untuk apapun, dia nggak akan bergeser warnanya. Karena aku juga pernah pakai saat untuk olahraga, dia bener-bener stay in place banget. Dan for your information guys, rambut alis yang gondrong itu lebih susah diatur dibandingkan yang sedikit rambut alisnya. Sekarang kita masuk ke produk eyeshadow. Produk eyeshadow yang aku sukai banget sepanjang 2020 ini, yaitu SK Goddess Eyeshadow Palette. Jadi eyeshadow palette-nya itu kayak gini, ada terdiri dari 9 warna. Kalau nggak salah di awal tahun dia ada ngeluarin 3 varian warna sekaligus. Dan yang paling aku sukai adalah Pink Goddess ini. Terus dia tambah lagi varian yang lain, yaitu Midnight Affair kerjasama dengan Sister Paula Tambunan, which is eyeshadow palette-nya kayak gini. Nah, ini adalah eyeshadow palette yang aku sukai di awal-awal tahun, dan ini adalah eyeshadow palette SK yang aku sukai di akhir tahun. Sekarang aku bingung mau pakai warna yang mana, tapi kayaknya hari ini aku mau smoky eyes gitu. Oke, langsung aja aku akan ambil warna yang hitam ini. Ini tuh sebenarnya warnanya hitam, tapi dia ada pearlized gold-nya. Ini langsung aja aku akan aplikasikan di kelopak mataku. By the way, tadi kelopak mataku sudah aku kasih concealer dan sudah aku set pakai loose powder ya. Terus aku mau pakai palette Pink Goddess ini, masih dari SK. Aku mau pakai yang warna ini sebagai warna transisi. Aku tuh gitu, orangnya terbalik. Pakai warna transisi justru setelah menggunakan warna utama di kelopak mata. Sekalian ngerapiin ininya loh, bagian atasnya itu. Terus guys, aku tuh suka banget sama liquid eyeshadow-nya dari Dear Me. Ini tuh kalau nggak salah yang shade Gold Digger. Ini adalah liquid eyeshadow go-to aku banget. Jadi penggunaannya tuh gampang banget. Kalian tinggal aplikasikan aja di kelopak mata kalian kayak gini. Terus kalian tap-tap pakai jari. Kelopak mata kalian akan seketika jadi glamour gitu. Dan ini aku akan aplikasikan sekarang untuk nambahi kemerlapan di kelopak mata aku. Duh, basahnya aku ini. Nanti aku juga akan pakai eyeliner, dan eyeliner yang aku sukai di tahun 2020 ini ada 2. Yang pertama adalah Sada Skinny Liquid Liner sama Maybelline Line Tattoo High Impact Liner.
kedua eyeliner ini benar-benar tahan lama banget di kelopak mata aku, karena kelopak mata aku ini berminyak. Dan so far menurut aku kedua eyeliner ini yang paling enak dipakai sepanjang tahun 2020 ini. Warnanya bener-bener intense black dan dia gampang banget bikin garis yang super tipis gitu. Aku akan pakai Sada Skinny Eyeliner ini aja. Nanti aku akan balik lagi setelah kedua bagian mata aku ini selesai di make upin. Oke guys, makeup matanya udah selesai. Jangan kaget, nanti kalau sudah dikasih warna di bagian wajah, dia nggak akan segelap atau sedark yang ada di layar kamera kalian sekarang. Ini tadi bakingan di bawah mata sama di sini sudah aku hapus. Sekarang aku mau tiban lagi atau aku mau timpa pakai two-way cake atau bedak padat. Dan bedak padat yang aku sukai sepanjang tahun 2020 ini ada dua, yaitu BLP Compact Powder sama Blur and Cover two-way cake dari Luxe Crime. Untuk BLP Compact Powder ini aku ada di shade light beige. Untuk two-way cake dari Luxe Crime aku ada di shade custard. Kalau BLP Compact Powder aku suka dipakai untuk sehari-hari karena dia formulanya ringan banget dan coveragenya itu sheer to medium. Tapi kalau untuk makeup yang niat, aku biasanya akan pakai two-way cake dari Luxe Crime karena dia efek ngeblurry pori-porinya bagus banget dan coveragenya itu medium to high. Kali ini aku akan pakai two-way cake dari Luxe Crime, tapi aku pakainya pakai brush aja karena tadi kan aku sudah pakai loose powder ya. Cuman aku pakai loose powder kan hanya untuk di under eye sama di sini aja. Untuk daerah lainnya belum aku set pakai powder, jadi aku akan set pakai two-way cake dari Luxe Crime ini. Ini tuh finishnya matte, tapi matte-nya nggak kering banget. Oke, aku juga pemakai bronzer. Dan bronzer yang aku sukai sepanjang tahun 2020 ini datang dari brand Sada, yaitu Sada Ganda Bronze and Highlight. Dia produknya kayak gini, kayak palette kecil gini. Kalau dibuka dia isinya kayak gini, kita dapat kaca, terus dapat bronzer, dan dapat highlighter. Aku suka bronzernya, aku juga suka highlighternya. Highlighternya warna champagne, aku suka bronzernya walaupun dia ada kayak perlice gitu, ada shimmernya, tapi shimmernya nggak monohok. Alias shimmernya itu nggak kelihatan banget, bener-bener smooth banget. Dan aku suka bronzernya karena dia tidak terlampau merah, jadi cocok sama skin tone aku. Ini aku akan blend aja bronzernya di bagian-bagian yang aku pengen bronze. Lanjut untuk blush on. Untuk tahun ini aku paling suka dengan Gobang blush on, yaitu Gobang Sun Kiss Blushing Powder yang shade guava. Ini adalah blush on yang sering banget aku mention. Dia warna yang guava itu kayak gini. Aku jarang banget nemui blush on yang warnanya kayak gini. Aku sulit mendeskripsikannya. Dia itu kayak coral, agak peach dikit, terus ada hint pinknya sedikit. Pokoknya kalau pakai blush on ini aku tuh langsung serasa mendadak cakep gitu loh. By the way, ini blush onnya matte ya, dan Gobang juga sering banget diskon. Jadi kalau diskon aku sarani banget kalian untuk coba blush on ini, terutama yang shade guava. Oke, untuk highlighter, selain tadi aku suka dari Sada Bronzer Ganda yang palette ini, highlighternya aku suka. Terus aku juga suka dengan liquid highlighternya dari Dear Me. Ini liquid highlighternya gampang di blend dan finishnya sungguh sangat natural, kayak glowing yang alami gitu. Dan aku juga suka highlighter dari Luxe Crime, ini yang shade Milky Way. Aku suka highlighter dari Luxe Crime ini karena jarang banget aku menyukai highlighter yang warnanya agak silvery. Biasanya highlighter yang tone warnanya silver gitu kayak pakai eyeshadow. Tapi kalau highlighternya si Luxe Crime yang shade Milky Way ini enggak. Dia bener-bener cantik banget dan finishnya kayak wet highlighter. Dan aku ngerasa cocok banget untuk skin tone aku. See? Oke, selanjutnya untuk setting spray, ada dua produk setting spray yang aku sukai sepanjang 2020 ini. Yang pertama datang dari Sada, yaitu Lekat Glamify Setting Spray. Terus yang satu lagi dari Mbak Ratu Alifa. Sorry kalau aku salah namanya, karena aku cuma ingatnya Mbak Ratu. Yaitu produknya Teratu Beauty Rose Glow Spray Prep and Set yang warna gold. Ini kalian lihat sendiri, tuh udah habis kayak gitu. Ini aku suka banget, terutama kalau misalnya kalian pengen complexion kalian itu kelihatan glowing. Bagus banget kalau misalnya kalian semproti pakai ini. Tapi kalau misalnya kalian pengen complexion kalian awet, tahan lama di wajah, nggak cepet ambiar, dan finishnya matte, aku sarani kalian pakai Sada Lekat Setting Spray ini. Cuman karena aku nggak kemana-mana, ini udah malam juga dan aku rindu dengan makeup yang complexionnya finishnya cukup glowing. Jadi aku akan pakai Teratu Beauty Rose Glow Spray ini, dan ini tinggal segini. Jadi mungkin ini adalah kali terakhirnya aku menggunakan spray ini sebelum aku repurchase.
Oke, kita masuk ke kategori terakhir, yaitu produk bibir. Untuk produk bibir banyak banget yang aku sukai sepanjang tahun 2020 ini. Untuk lip tint belum ada yang bisa menggantikan Sika. Itu lip tintnya aku suka banget. Lip tintnya Sika aku lagi ketinggalan di kantor, tapi kalau misalnya kalian follower aku di Instagram dan kalian juga subscriber lama aku di YouTube, kalian pasti tahu aku suka banget dengan lip tintnya Sika. Terus untuk produk bibir lainnya yang aku sukai, kebetulan aku tidak terlalu menyukai produk-produk lip matte ya. Jadi aku lebih suka produk-produk konvensional lipstick kayak gitu, yaitu lipstick yang diputar, yang finishnya nggak terlampau matte. Yang pertama yang aku sukai yaitu dari Sada, yang Velvet Passion Matte Lipstick yang shade Junko. Packagingnya full black kayak gini. Dia kalau nggak salah ada 5 warna gitu, dan yang paling aku suka itu adalah warna Junko. Aku suka banget dengan lipstick yang undertone-nya agak pink sama coklat kayak gini, karena aku suka pakai makeup mata yang smoky eyes, atau juga aku suka makeup mata yang bold. Untuk menyeimbangkannya, aku suka bagian bibir lebih nude gitu. Terus produk bibir yang kedua datang dari Sada juga, yaitu Satin Seduction Lipstick yang shade Kama. Packagingnya yang full gold gini. Lagi-lagi warnanya pasti akan coklat dengan undertone yang agak pink. Dan di penghujung tahun aku suka banget sama lipstick YOU, yaitu YOU Colorline Juicy Lipstick. Ini adalah 2 combo lipstick favorit aku untuk ombre. Yang pertama adalah Flirty Guava. Biasanya ini aku akan jadikan base di bibir aku. Dan masih di YOU Colorline Juicy Lipstick, ini yang warna Fierce Raspberry. Kalau tadi yang Flirty Guava akan aku jadikan base-nya, dan Fierce Raspberry ini akan aku jadikan di bagian tengahnya untuk ombre. Nah, 2 paduan warna ini kalau misalnya dijadikan untuk ombre, cantik banget. Oke, kali ini aku akan pakai yang Satin Seduction Lipstick dari Sada yang shade Kama. Kalau misalnya kalian tanya rekomendasi lip cream yang bagus di sepanjang tahun 2020 ini, aku bisa merekomendasikan Hana Sui. Karena Hana Sui itu adalah salah satu lip cream lokal yang nyaman dipakai. Dan satu lagi lip cream lokal yang sering banget aku pakai, yaitu dari Mizu Coffee Break Lip Cream. Ini yang shade Frappe. Ini juga sering banget aku pakai. Bahkan aku sering bawa di tas aku, terutama tas kerja. Dia warnanya kayak gini, yang shade Frappe. Nah, warna-warna ginilah yang jadi warna favorit aku. Dan Mizu Coffee Break Lip Cream ini finishnya satin, jadi dia nggak kering banget di bibir. Oke, menurut aku shade Kama ini kurang cocok dengan makeup mata aku yang kali ini. Jadi aku akan hapus, aku akan ganti pakai Coffee Break Mizu Lip Cream ini. Aku ganti bukan berarti aku nggak suka dengan lipstiknya ya, hanya karena dia tidak cocok aja dengan makeup kali ini. Video kali ini Best Makeup 2020. Semoga bisa kasih informasi yang berguna buat kalian semua. Aku berharap semoga di tahun 2021 kalian mendapatkan tahun yang jauh lebih baik lagi dibandingkan tahun 2020. Bukan berarti tahun 2020 adalah tahun terburuk kita, tapi tahun ini penuh banget pelajaran buat kita semua. Ambil sisi positifnya dan hempaskan sisi negatifnya. Yakin hari esok pasti jauh lebih baik lagi. Untuk detail produk aku akan cantumkan di description box, dan aku tahu bakal banyak banget detail produknya. Sorry banget kalau video ini kepanjangan. Jangan lupa untuk follow akun Instagram aku di @felicia_lazysister. Sampai jumpa di video berikutnya, and Happy New Year sekali lagi buat kalian semuanya. Oh ya, Merry Christmas juga buat kalian yang merayakan Natal. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam Lazy Sister. Terima kasih untuk support kalian sepanjang tahun ini. Stay healthy and God bless you all. Bye-bye.